Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Langsung aja. Oke, selamat datang kembali kepada teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah saat ini kita akan memasuki sesi kedua pada hari ini nih. Nah, Ki, sesi kedua ini kita bakal ngapain sih, Ki? Sesi kedua, kita bakal lebih seru lagi dari sesi ke-1. Di sesi kedua, kita akan bersama-sama mengeksplorasi khazanah peradaban Sunda melalui seminar mitologi Sunda dan ajaran Sunda kuno. Seminar kali ini juga akan langsung dipandu oleh Ibu Inge Susanti. Teman-teman ada yang tahu nggak Ibu Inge siapa? Siapa ya? Nah, jadi Ibu Inge itu adalah guru bahasa Indonesia di SMP Al-Kausar. Beliau juga adalah guru expert di SMA Al-Kausar Lab School. Beliau mempunyai perspektif yang unik, kritis, dan karya-karya beliau mempunyai sentuhan seni yang indah. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut bersama Ibu Inge Susanti dengan tepuk tangannya meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Ini temanya serius ya sekarang. Mitologi Sunda dan ajaran Sunda kuno. Kita punya waktu sampai duhur ya, sampai jam 12. Biar nggak bosen, nggak ngantuk 2 jam loh. Ngapain kira-kira? Nanti di tengah-tengah kalian gini gitu. Gimana? Harus ada pertanyaan. Jadi kalian lihat judulnya, lalu kalian buat pertanyaan apa yang ingin saya ketahui. Ada? Itu namanya pemantik. Jadi kalau tahu pemantik? Iya. Kalau apa sih? Kalau buat rokok gitu ya, dipantik apinya biar nyala. Jadi otaknya masuk ke gelombang atau frekuensi alert belajar gitu ya, nggak ngantuk. Ada nggak yang punya pertanyaan mengenai mitologi? Ternyata mitologi itu bukan cuma Yunani ya, ada Sunda gitu. Dan ada ajarannya juga, ajaran Sunda kuno. Ada yang punya pertanyaan? Jadi kalian kalau bertanya jangan takut nggak nyambung gitu. Itu pertanyaan itu sifatnya personal. Kalian punya puzzle-puzzle yang harus dibangun di dalam diri gitu. Kalau ada puzzle yang bolong silakan tanyakan gitu. Ada nggak yang di rumah saya ingin tahu apa? Ada Ngacung? Ada nggak? Oke Malia. Sini sayang. Pengen tahu apa Malia? Tes. Saya ingin tahu makhluk mitologinya, Yang tahu mitologinya, makhluk-makhluknya. makhluk-makhluknya. Ya. Oh, ada makhluknya ya. Oke. Hmm. Terima kasih Malia. Ada lagi? Jadi kalian kalau sudah menyiapkan pertanyaan, itu kalian akan memperhatikan dan mengumpulkan informasi. Kalau SMP dulu kita belajar ngacungnya ya, berani ngacung gitu. Kalau udah SMA kita belajar untuk mengkolek informasi, membangun bangunan pengetahuan gitu ya. Ada lagi yang tanya? Boleh tanya misal, kenapa zaman dulu itu jagoan-jagoan? Boleh tanya itu. Terus apa lagi ya? Yang lagi happening sekarang apa? Sunda Wiwitan tuh apa ya? Boleh tanya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau gitu Bu Inge akan perkenalkan siapa pembicaranya. Kali ini adalah seorang sastrawan dan budayawan yang hebat, yang pengalamannya banyak. Beliau aktif di komunitas-komunitas sastra dan budaya, di antaranya Forum Lingkar Pena, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, Komisariat, dan Padepokan Bumi Ageng Saketi. Kait kegiatannya di Forum Lingkar Pena sejak tahun 2000, ia telah melahirkan beberapa buku karya sastra seperti kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel,
Beberapa puisi, cerpen, dan esainya pernah dimuat di beberapa surat kabar, Pikiran Rakyat, Tribun, Radar, Sabili, Radar Banten. Selain berkarya, beliau juga kerap memberikan seminar dan pelatihan-pelatihan yang terkait literasi di berbagai institusi seperti ITB, Unpad, UPI, Universitas Terbuka, Universitas Islam Nusantara. Juga di lembaga-lembaga negara ya seperti Mahkamah Agung, Lembaga Sandi Negara, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Buruh Migran di Hong Kong, dan sejumlah sekolah dasar dan menengah. Silakan Bapak. Siapakah beliau? Tepuk tangan. Beliau adalah, silakan Bapak duduk. Beliau adalah Bapak Taufik Mulyana, SSM Hum. SSM Hum itu apa? Sarjana Sastra dan Humaniora, masternya. Lahir di Bandung, 8 Juni 1977, menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan sastra. Kemudian magisternya program studi ilmu sastra Fakultas Budaya di universitas yang sama yaitu Unpad. Kemudian beliau juga berkiprah sebagai dosen. Banyak ya di sini. Saat ini beliau sedang home base-nya di mana Pak? Di Unpar ya. Sebagai guru bahasa Indonesia. Ia mengajar pendidikan Pancasila serta aktif di Pusat Studi Pancasila dan Pusat Studi Sunda Natiganda Unpar. Nitiganda. Pembicara kedua yang sudah terkenal di sini, Bapak Jaya, tidak kalah hebatnya beliau. Beliau akan memandu kalian di ajaran Sunda kuno. Tepuk tangan untuk Bapak Jaya. Kalian sudah kenal semua. Beliau adalah guru kita semua ya. Beliau pernah menjadi pimpinan redaksi Jurnal Salman, kemudian programmer, developer, pernah mendapatkan penghargaan juga situs BUMN terbaik 2025. Kemudian beliau juga co-founder Balai Baca Al-Ghazali Mandasali Cicalengka, co-founder Yayasan Al-Kausar juga, guru bahasa Indonesia juga di sini ya. Juga sebagai Direktur Pustaka Prabajati. Beliau juga menjadi editor banyak buku hingga saat ini. Tepuk tangan untuk beliau. Mau dibaca buku-bukunya, Pak? Banyak ya. Mari kita persilakan pembicara pertama kepada Bapak Taufik untuk menyampaikan mitologi Sunda. Sudah cukup, Pak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang anak-anak ya. Atau saya panggil adik-adik ya. Selamat siang. Sampurasun. Tahu gitu artinya apa? Rampes itu artinya beres ya, rapi. Sampurasun itu arti sebenarnya adalah maafkanlah saya. Jadi orang Sunda itu belum ketemu, belum bikin salah udah minta maaf duluan, Bu. Sampurasun. Mungkin dulu pernah ketemu dan pernah berbuat kesalahan, ketika ketemu lagi, sampurasun, maafkanlah aku. Terus yang disapa menjawab, nggak ada apa-apa kok, beres, aman gitu. Ya, mau punya salah, mau nggak punya salah, udah dimaafkan, rampes, beres gitu ya, nggak ada apa-apa.
plong gitu. Itu sebagai pembuka aja ya. Baik adik-adik, yang Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk sedikit berbagi saja gitu ya mengenai apa yang disebut dengan mitologi Sunda itu. Pertama saya mengapresiasi Bapak Ibu guru di Al-Kautsar ya mengadakan pekan budaya dan mengambil tema tentang budaya Sunda. Saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi saya merasa sangat berterima kasih, merasa sangat terhormat juga bisa diundang ke sini ya untuk berbagi karena memang mencintai kebudayaan itu sebetulnya keharusan ya, karena kita ini manusia ya. Yang membedakan kita manusia dengan makhluk lain itu ya karena kita berbudaya gitu. Karena kita berbudaya, kita bisa makan dengan berbagai macam menu gitu ya. Kalau burung kan mana bisa begitu gitu, yang ketemu aja gitu. Eee, Kelelawar ya yang ketemu aja gitu dan yang manis-manis doang. Manusia kan bisa milih yang manis, yang asin, itu karena kita berbudaya gitu. Kita bisa berpakaian gitu ya, tidak seperti kuda, tidak seperti lumba-lumba yang nggak berpakaian gitu. Kita mah dari bayi juga udah dikasih pakaian. Padahal kita secara anatomis itu nggak jauh beda dengan simpanse ya, dengan gorila. Kenapa kita berpakaian? Karena kita berbudaya gitu. Berpakaian juga sekarang macam-macam ya, ada yang berseragam kayak adik-adik gitu, ada yang pakai batik, ada yang seperti saya ini, karena kita berbudaya gitu. Nah, baik. Mitologi itu adalah akar dari budaya itu sendiri. Ya. Saya ingin memperkaya pengetahuan tentang Sunda setelah tadi sama Kang Iman Soleh, kebetulan kawan saya juga ya. Bisa di next. Ya, adik-adik semua, ini saya sedikit berteori ya, berteori karena kita ngomongin mitologi gitu. Apa sih itu mitologi? Sebetulnya mitologi itu pengertiannya banyak ya. Yang paling kita kenal itu mitos itu sama dengan hoax. Madu asli itu nggak disemutin loh, mitos atau fakta. Ada kata mitos dari situ. Mitos atau fakta itu. Kalau duduk di pintu itu nanti susah jodoh, mitos atau fakta. Jadi mitosnya kesannya bohong gitu ya. Kesan mitos itu hoax, mitos itu informasi palsu gitu. Betulkah seperti itu gitu? Apakah mitos itu bohongan? Atau jangan-jangan kita ini orang Indonesia yang kalau ngomong memang suka lebay gitu ya. Lebay itu suka pakai istilah yang ilmiah, tapi sebetulnya tidak serumit itu gitu. Misalnya bohong disebut mitos. Eh, Lupa sedikit kita bilangnya apa? Apa yang istilah itu? Yang lupa. Bukan ada istilah ilmiahnya gitu yang gaya itu. Amnesia gitu ya. Karena lupa dikit sebenarnya amnesia gitu. Nggak bisa tidur malam-malam 2 jam, biasanya tidurnya 6 jam, ini nggak bisa tidur 2 jam disebutnya insomnia gitu. Padahal kan insomnia itu benar-benar nggak bisa tidur gitu. Amnesia itu betul-betul lupa gitu, bukan lupa sedikit. Ya jangan kita memang agak lebay juga kalau berbahasa gitu ya. Oh, hiperbolik gitu. Memang kita ini masyarakat yang hiperbolik gitu ya. Satu sisi mungkin apa namanya suka mengaburkan istilah-istilah ilmiah, tapi di sisi lain juga menggambarkan kreativitas sih sebetulnya ya. Gitu. Baik, mitos itu kalau dari ilmu sastra adik-adik itu adalah salah satu bentuk sastra lama. Jadi dia adalah karya fiksi gitu ya, karya naratif. Kalau adik-adik belajar tentang bahasa Indonesia itu ada paragraf naratif ya. Apa ciri paragraf naratif? Ya ada akunya, ada peristiwanya, ada kronologinya ya. Pada mulanya aku bangun pagi, kemudian dan seterusnya. Akhirnya itu yang disebut dengan kronologi ya. Nah, narasi itu sebetulnya kisah ya, kisah. Itu cerita. Dan itu tidak terbatas di karya sastra sebetulnya. Kita ngegosip juga berkisah gitu. Kita ngegosip, kita ngerumpi gitu ya. Kalau adik-adik ketemu dengan teman-teman di
di kantin misalnya ya, atau di kafe, itu pasti bernarasi. Bukan berdeskripsi ya Pak ya. Jarang gitu ada siswa atau mahasiswa sekalipun ya, kalau di kafe itu membahas bidang ilmu tertentu. Aku menemukan sesuatu loh tadi aku ke lab terus pakai mikroskop terus saya menemukan apa gitu echinodermata di dalam bala-bala gitu misalnya. Jarang gitu. Jarang berdeskripsi kalau bangsa kita ini ya. Beda dengan para mahasiswa di Jerman gitu atau di Amerika atau di Jepang gitu. Kalau ketemu dengan sesamanya itu mau di kantin mau di mana dia ngomongin bidang ilmunya Bu. Misalnya mahasiswa perikanan ketemu dengan temannya di kantin ngomongin ikan, perilaku ikan-ikan gitu. Ketemu di asrama ngomongin kotoran ikan gitu. Ketemu di apa lagi piknik ngomongin telur ikan gitu. Jadi memang serius sekali mereka kan sekolah gitu ya. Makanya mungkin negaranya jadi sangat-sangat maju. Kalau kita enggak di kelas kita ngomongin paragraf paragraf deskriptif, di kelas kita ngomongin rantai kimia, di kantin kita ngomongin mantan gitu ya, ngomongin gebetan gitu, dan seterusnya. Tapi sebetulnya saya tidak bermaksud underestimate gitu ya. Cuman sebetulnya begini, bernarasi itu kemampuan manusia yang paling mendasar emang. Ya. Kita manusia itu bisa bisa berkumpul, ya, bisa berkomunitas, bisa bekerja sama, itu karena narasi, ya, karena ada kisah gitu. Ya mitos inilah pada awalnya gitu ya. Kenapa manusia bisa hidup tertib? Karena ada mitos. Loh apa hubungannya? Hidup tertib dengan mitos? Jangan salah ya, agama itu kalau kita lihat banyak ayat yang berkisah. Al-Quran itu kan kisah-kisah gitu ya. Fi qasasihim fi qasasihim ibrotul liulil albab gitu. Kisah-kisah yang di dalamnya ada pelajaran kalau bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi mitos itu adalah bentuk sastra tertua ya, bentuk eh, dan sastra pada masa itu, pada masa purba itu panduan hidup juga. Ya. Kemudian ya bentuk yang kedua adalah legenda. Nah ini legenda kita sering dengar ya, bahkan sering kita pakai juga sehari-hari itu. Ini kenalin nih kakak saya, dia seorang legend. Kalau misalnya dia ahli dalam bidang tertentu gitu ya, dia pemain sepak bola, entah dia pemain apa, disebutnya legend gitu. Apa maksudnya legend, legenda? Sebetulnya kalau dalam ilmu sastra, legenda itu adalah kisah yang tokoh-tokohnya itu adalah manusia-manusia super. Jadi kalau kita lihat Superman ya, Batman, kalau dikategorikan sastra itu maksudnya legenda. Ya. Tapi kalau Thor, tahu Thor kan? Thor yang bawa palu itu sama Wonder Woman itu bukan legenda, itu maksudnya mitos. Karena mereka adalah para dewa. Kalau kalau legenda itu manusia yang hebat atau manusia setengah dewa. Ada orangnya. Dalam maksudnya dalam ini ya, dalam apa namanya? Dalam semesta fiksi gitu ya. Oke. Dalam semesta fiksi. Kalau dalam kenyataan sehari-hari istilah manusia setengah dewa itu ada. Nanti saya jelaskan di bagian akhir itu ya. Eh, Terus apa lagi yang terakhir itu dongeng. Dongeng itu adalah kisah-kisah yang betul-betul untuk menghibur. Mitos itu sakral, disakralkan oleh masyarakat pendukungnya, ya. Seperti masyarakat Sunda pada masa lalu itu sangat menyakralkan mitos Lutung Kasarung. Mungkin sering dengar ya istilah Lutung Kasarung. eh, Sekarang tuh banyak di YouTube tuh jadi apa namanya film animasi eh, atau sekadar ini aja sekadar kartun-kartun biasa. Kalau bagi masyarakat Sunda pada masa lalu atau masyarakat adat yang masih ada sekarang, itu sangat disakralkan. Karena bagi mereka yang namanya mitos Lutung Kasarung itu seperti kitab suci ya di kalangan para penganut Sunda ya apa istilahnya kita sebutnya sekarang Sunda Wiwitan gitu ya. Itu sangat disakralkan. Nah, itu sebetulnya dalam bentuk carita pantun namanya.
Carita pantun itu dalam budaya Sunda itu bukan pantun yang cakep-cakepan itu. Ya, berburu ke padang datar, cakep, bukan yang begitu ya. Tapi cerita pantun dalam budaya Sunda itu cerita panjang yang dibawakan dengan cara dinyanyikan dengan diiringi kecapi. Itu cerita pantun. Dan itu pementasannya semalam suntuk. Seperti wayang, tapi kalau wayang kan ada bonekanya ya. Nah, cerita pantun itu seperti wayang tapi nggak ada bonekanya. Dan dia sendirian. Ya dia yang bercerita, dia juga yang main kecapi gitu. Ya kalau zaman dulu sih belum ada TV, belum ada HP, orang hiburannya begitu. Tapi itu hiburan juga, tapi juga sekaligus bergantung ceritanya. Kalau ceritanya Lutung Kasarung itu bukan hiburan biasa. Itu kayak panduan hidup ya, itu sangat disakralkan. Orang yang memainkannya namanya juru pantun. Nah, kalau mau bawain pantun Lutung Kasarung itu nggak sembarangan. Betul-betul harus dilihat waktunya gitu ya, harus dilihat kondisinya dan sebagainya. Itu seringkali pementasan Lutung Kasarung itu tidak jadi. Bahkan juru pantun yang sekarang itu di Jawa Barat cuman ada beberapa lah ya, masih ada tapi sangat sedikit. Dan kalaupun bawa cerita pantun itu paling 2 jam, nggak sampai 8 jam ya. Ya paling lama itu 2 jam karena mungkin menyesuaikan juga. Tapi tetap ketika diminta buat bawain Lutung Kasarung, mereka suka nggak sanggup. Saya kebetulan aktif di Padepokan di Cibiru, itu pernah ngedatangin juru pantun ya buat main dalam rangka ulang tahun Padepokan. Saya minta Lutung Kasarung. Awalnya menyanggupi, tapi ternyata ngabari nggak sanggup. Akhirnya diganti sama lakon yang legenda. Lakonnya diganti jadi legenda karena legenda itu tidak disakralkan ya. Diganti oleh legenda Munding Raya di Kusuma. Itu tentang anaknya Prabu Siliwangi itu ya. Seperti itu. Jadi itu adik-adik ya. Mitos, legenda, dongeng, mitos itu grade-nya yang tertinggi ya, yang disakralkan. Dan di Sunda itu adalah Lutung Kasarung. Yang lain-lainnya itu kalau nggak legenda, dongeng. Ya. Ada yang tahu nggak cerita Lutung Kasarung? Ada yang tahu Lutung nggak? Lutung Kasarung itu lutung itu sejenis monyet yang kecil, hitam, mukanya hitam, bulunya hitam dan buntutnya panjang. Itu lutung. Kasarung itu artinya tersesat. Lutung Kasarung itu adalah lutung yang tersesat. Nah, ternyata itu adalah jelmaan dewa. Jadi di Kahyangan sana ada seorang dewa yang tampan namanya Guru Minda. Pernah dengar Guru Minda nggak? Nama jalan ya. Nama jalan di Guru Minda itu namanya Guru Minda Kahyangan. Eh, dia punya ibu namanya Sunan Ambu. Terus si Guru Minda itu disuruh nikah. Suruh nikah. Eh, cuman dia minta jodohnya itu pengen manusia biasa katanya. Nggak mau dewi ya. Nggak mau bidadari gitu. Pengen manusia biasa dan harus mirip ibunya Sunan Ambu. Ngambek lah si Sunan Ambu ini. Akhirnya ngambek, ya kamu boleh silakan cari di alam dunia wanita untuk jadi istrimu, tapi kamu turun ke dunia harus dalam bentuk lutung. Nah, dia hanya akan kembali jadi seperti dewa ya, yang tampan rupawan, kalau ada cewek yang mau. Ini kan mirip Beauty and the Beast ya, kalau di Perancis itu. Ya. Ya, ternyata ada singkat cerita ada putih raja yang diracun oleh kakaknya karena iri. Ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pasir Batang. Rajanya mau pensiun, mau menurunkan tahtanya ke salah satu putri. Dia punya 7 putri, ya. Jadi anaknya cewek semua dan cantik semua. Tapi yang paling cantik itu yang bungsu. Yang bungsu ini sempurna lah ya, wanita sempurna gitu. Udah cantik, solehah gitu ya, nurut dan sebagainya. Kakaknya iri. Si rajanya mau ngasih tahta ke adik bungsunya,
si kakaknya ini iri gitu. Irinya itu double, udah kalah cantik, tahtanya juga dikasihin ke adiknya. Akhirnya adiknya diracun, jadi kulitnya jadi buduk gitu ya. Kulitnya jadi jelek lah gitu. Terus memfitnah gitu ya. Oh dia bawa wabah nih, kalau dibiarin di kerajaan bakal nular, bakal jadi pandemi gitu. Diusir aja gitu, diusir ke gunung sendirian gitu ya. Ya singkat cerita si Lutung ini ketemu jadi temannya si putri itulah. Lama-lama karena suatu apa namanya suatu keajaiban karena dia seorang dewa bisa nyembuhin boroknya gitu, terus balik lagi ke kerajaan buat nagih tahta, tapi kakaknya punya syarat, boleh kamu ambil tahta tapi harus ngalahin dulu perlombaan. Oh, perlombanya lucu, perlombanya panjang-panjang rambut. Ya si anak sulung ini karena nggak pernah potong rambut ya rambutnya yang paling panjang gitu kan. Tapi karena kesaktian si Lutung ya ternyata bisa lebih panjang. Lomba yang kedua, Pak Kasep-Kasep kandidat. Istilahnya siapa calon suami yang lebih ganteng? Ya gimana gitu ya. Bararang temennya Lutung. Sementara si kakaknya ini udah punya tunangan yang emang pangeran tampan gitu ya, namanya Indrajaya. Yang kakaknya ini namanya Purbararang, kakaknya si anak sulung raja itu. Ya gimana ini? Aku ada ya. Nah, yang bungsu ini yang paling terkenal Purbasari. Purbasari itu yang pacarnya si Lutung. Karena ketulusan hatinya, ya inilah calon suamiku katanya ke Lutung gitu kan. Begitu disebut ini calon suamiku, oh dia berubah lagi. Jadi guru minda yang sangat tampan itu. Seperti itu. Nah, itu bagi masyarakat Sunda sangat sakral karena bukan hanya soal ketampanan dan kecantikan, tapi ternyata Lutung Kesarung itu mengandung apa namanya tata cara bertani gitu ya, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang tata cara bahwa bertani bagi orang Sunda itu adalah sawah kering, yang huma itu ya. Tahu huma kan? Kalau sawah kan basah ya. Nah, kalau kalau huma itu sawah tapi di gunung dan itu mengandalkan hujan. Jadi di tanah aja nempel gitu, tanahnya kering. Nanti kalau ada waktu saya perlihatkan nanti, karena di Baduy masih pakai huma itu ya. Semuanya pakai huma gitu. Jadi kalau sebetulnya singkat kata sih kalau mau tahu budaya Sunda seperti apa zaman dulu gampang, main aja ke Baduy. Ke Baduy ke kampung adat, rumahnya masih asli, bahasanya masih asli, makanannya sampai tanaman-tanamannya masih masih asli semuanya gitu. Betul-betul Sunda lah 100% gitu. Gambaran orang Sunda zaman dulu ya. Pelihara ya, Pak? Iya, kenapa? Terpelihara gitu ya, Pak? Terpelihara sekali karena aturannya sangat-sangat ketat. Aturannya sangat-sangat ketat mereka itu ya. Bahkan kita kalau ke Baduy Dalam itu nggak boleh pakai ini, nggak boleh nyalain ini, nggak boleh dilarang keras menyalakan barang-barang elektronik ya. Karena mereka itu banyak pantangan, banyak larangan seperti itu. Tapi justru dengan banyak larangan ini eh, alam jadi terpelihara gitu ya. Orang mau melanggar juga jadi mikir-mikir dulu gitu ya. Jadi kalau kita ngelanggar ya diusir gitu dari Baduynya gitu. Bahasanya masih asli, bahasanya masih tidak tidak mengenal bahasa Sunda yang rumit yang ada undak usuknya, nggak ada. Eh, apa namanya? Bentuk-bentuk rumahnya juga 100% itu organik dan nggak pakai paku, semuanya diikat. Tapi bisa kuat gitu selama ratusan tahun ya. Ada lumbung padi namanya leuit, itu kalau nyimpan padinya bisa awet 100 tahun. Ada tekniknya ya, Pak? Itu artinya kita punya kekayaan kekayaan apa ya, kekayaan tradisi yang bisa dipakai untuk sekarang gitu. Sekarang kan kita nyimpen apa namanya, nyimpen beras di tempat beras itu apa namanya tuh? Enggak, yang Lumbung. itu yang kotak itu, yang canggih itu, yang di kotak kotak beras itu apa namanya? Kan bagus ya, warnanya juga lucu. Tapi kan nggak kuat sampai sebulan gitu. Ya maksud saya masih banyak yang bisa digali gitu ya. Oke, kita kembali ke mitos. Ya kalau udah ngomongin budaya Sunda bisa Bisa panjang ya, Pak?
Saya tiap malam minggu ada acara kayak pengajian gitu. Sampai jam 1 malamnya 2 malam gitu. Oke, ini adik-adik ya, tokoh-tokoh sastra lama, mitos, legenda, dan dongeng yang paling dikenal. Sebetulnya banyak sekali ya, banyak sampai ribuan. Tiap kampung di Jawa Barat itu punya mitosnya sendiri-sendiri, punya legendanya sendiri-sendiri, ya, punya dongengnya sendiri-sendiri. Tapi ini yang paling terkenal ya, di seluruh Jawa Barat ada 5 ya, Sangkuriang. eh, ini mengisahkan asal mula Gunung Tangkuban Perahu ya. Kemudian Siliwangi, wah ini Siliwangi apalagi ya paling terkenal itu jadi nama satuan tentara, jadi nama stadion, nama jalan banyak banget tuh Siliwangi ya. Bahkan sampai nama Bolu Kukus kalau nggak salah ya, Bolu Siliwangi. Terus Lutung Kasarung tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Terus ada lagi tokoh yang sangat terkenal itu Dyah Pitaloka. Dia terkenal karena peristiwa Perang Bubat ya, yang konon katanya membuat ada pantangan orang Sunda dan orang Jawa nggak boleh menikah di kalangan bangsawannya ya, kalangan ningratnya gitu. Kalau kalangan rakyat jelata mah udah silakan aja gitu. Itu Dyah Pitaloka. Eh, Patungnya ada di Purwakarta. Kalau ada yang orang Purwakarta itu ada di apa namanya? Di Situ Bulet ya, di Situ Bulet. Itu ada patung Dyah Pitaloka mau mau apa namanya? Bunuh diri. Istilahnya nemah pati. Nemah pati dia mau bunuh diri pakai keris yang kecil gitu. Memang adegannya seperti itu, mirip-mirip ya. Kemudian si Kabayan. Ini dongeng lucu ya, cerita lucu yang eh, sebetulnya kalau digali lebih dalam itu dalam sekali, dia sangat filosofis. Kabayan ini mengisahkan ini Bu, sebetulnya dia mengandung ajaran Islam tasawuf. Ya Kabayan itu, namanya aja udah Kabayan ya, itu pengaruh bahasa Arab ya, bayan penjelasan. Nah itu kalau kita menggali apa namanya, mempelajari tasawuf ya, tasawuf itu ajaran apa namanya, Islam tapi yang sangat khusus gitu ya. Cara orang harus puasa, orang harus wirid sekian ribu gitu ya. Itu ajaran tasawuf kan ada Naksabandiyah apalagi gitu ya, Qadiriyah dan macam-macam kan alirannya. Nah, Kabayan itu mengandung ajaran yang seperti itu. Ya. Bagaimana intinya bagaimana kita menganut agama Islam tapi juga tidak melupakan budaya Sunda. Intinya itu gitu. Kabayan itu. Tapi lucu-lucu ya Pak, kisahnya lucu. Misalnya lucu kayak Abu Nawas. Kalau di Arab itu kayak Abu Nawas ya. Kalau di Persia itu kayak Masrudin Hoya. Memang suka mengisahkan hal-hal yang seperti itu. Misalnya gini, dia sama rombongan lagi jalan, nanjak, ketawa-ketawa, yang lain kecapean. Terus pas dia mau nemu turunan, yang lain senang, dia malah sedih gitu. Aduh, turunan. Lah, kenapa kebayang? Kalau kita nemu turunan, nanti kita nemu tanjakan lagi. Kurang lebih seperti itulah. Cerdas ya. Heeh. Ternyata kalau kita pikir-pikir, ya intinya mau tanjakan mau turunan sih sama aja ya. Maksudnya harus harus kita jalani dengan kelegaan hati gitu karena itu bagian dari perjalanan hidup ya. Hidup jadi nggak nanjak terus gitu. Maksudnya nggak susah terus gitu. Nggak bahagia terus ya saling berganti. Nah, itu kan ngasih ngasih kita gambaran hidup itu nyantai aja gitu, santuy aja gitu. Mau ada masalah, mau nggak ada masalah ya kita hadapi. Jangan ada masalah dikit pengen bunuh diri gitu. Ini kayak apa? Banyak ya kasus kayak gitu, ada masalah dikit bunuh diri, aduh ampun. Oke, terus oh iya, adik-adik saya dan Pak Jayana nih lagi senang-senangnya baca naskah Sunda kuno ya, karena kebetulan banyak yang sudah diterjemahkan dan isinya luar biasa. Pak Jayana boleh pinjam Siksa Kandang? Ini adalah naskah Sunda yang paling terkenal ya, judulnya Siksa Kandang Karesian. Ada kata siksa di sini. Yang kalian tahu siksa itu apa? Siksa apa Dipukul, sih? dihukum. Dihukum. Oh, kalian sekarang merasa tersiksa nggak? Betul Pak. Kepanasan nggak? Kepanasan nggak? Siksa itu dalam bahasa Sunda kuno artinya adalah didikan. Eh? Didikan. Oh didikan.
siksa. Jika Sang Hyang itu adalah sebutan kehormatan. Sang Hyang itu yang suci, itu bisa untuk orang, bisa untuk barang, bisa untuk tempat. Ada namanya Sang Hyang Tikoro gitu ya. Sang Hyang apalagi Sirah tuh di ujung kulon. Itu artinya yang disucikan. Termasuk buku pada masa lalu oleh masyarakat Sunda kuno, buku itu disucikan. Makanya disebut Sang Hyang. Sang Hyang siksa itu ajaran, ya. Kandang itu orang banyak, artinya orang banyak, orang umum, maksudnya orang umum bukan bangsawan gitu ya, bukan 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 agamawan. Karesian, karesian itu kebijaksanaan. Jadi ini adalah ajaran bagi masyarakat umum agar menjadi bijaksana. Ini naskah ini, tahun ini, bulan Maret tahun 2025, sudah diresmikan di PBB UNESCO jadi Memory of the World. wow, Ini naskah Sunda pertama yang diakui oleh UNESCO PBB ya, jadi Memory of the World. Kenapa? Karena di samping mengandung ajaran kebaikan, juga mengandung rekaman atau gambaran masyarakat Sunda pada abad ke-16, tahun 1500-an. Jadi secara real gitu ya. Kita bisa tahu, oh masyarakat Sunda pada sebelum Islam ya, sebelum sebelum kedatangan Islam, itu kebiasaannya apa aja sih? Profesinya apa aja sih gitu. Terus sampai disebutkan senjata-senjata pada masa itu. Sampai disebutkan jenis-jenis batik Sunda pada masa itu. Dan salah satu yang mengagetkan ternyata kujang itu bukan senjata. Kujang itu bukan senjata, tapi alat untuk bertani. Bukan senjata ternyata gitu ya. Kan sekarang itu banyak yang kujang itu kujang pusaka gitu ya. Ternyata bukan bukan untuk senjata seperti itu. Ya ini sekadar gambaran saja dan ternyata yang bagi saya mengagetkan juga Bu, itu salah satu hal yang paling terlarang, yang dosa paling besar di masyarakat Sunda kuno, bisa nebak nggak? Kira-kira apa? Kesalahan sosial yang paling besar itu berzina. 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 Dilarang keras. Bahkan Itu mendekatinya pun nggak boleh. sebelum Islam malah ya? Sebelum itu padahal itu sebelum Islam. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam pun perzinahan itu karena merusak tatanan masyarakat. Gitu ya. Bahkan mendekatinya pun nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ada nggak boleh wanita dan pria berdua di tempat sepi itu nggak boleh. Kalau ketahuan langsung ditangkap sama pihak kerajaan. Gitu. Bahkan di Majapahit itu sampai dihukum. Kalau misalnya ada cewek cowok berdua ya di suatu rumah, rumahnya rumah orang, sampai yang punya rumah itu dihukum juga sampai sampai segitunya. Terus nah ini ada satu lagi hukum atau aturan yang bagi kita sekarang sangat penting, Bu. Dosa terbesar kedua adalah merusak mata air. Luhur sekali ya. Merusak mata air. Karena kalau mata air rusak, yang masyarakat kekeringan, kekurangan air bersih dan sebagainya. Zaman dulu orang yang ngerusak mata air di gunung ya, hukumannya diikat di pohon, dadanya disayat. Di tempat yang lain, di wilayah Sunda yang lain, seperti di Sumedang kuno ya, zaman kuno, Sumedang zaman kuno, lebih sadis lagi. Orang yang ngerusak mata air, diikat di tengah hutan, dibiarin sampai meninggal. Entah itu dimakan hewan buas, entah itu kena petir, mungkin. Pokoknya diikat sampai meninggal. Saking pentingnya ngejaga mata air. Sekarang baru kerasa ya sama kita ya. Kalau kita terlalu ngerusak gunung, ngerusak mata air, nah yang susah kita juga ternyata. Air jadi mahal, air jadi beli, gitu, dan sebagainya. Nah di siksa kandang ini, adik-adik, saya menemukan ternyata salah satu profesi di zaman Sunda kuno itu namanya prepantun, juru pantun. Dan di situ disebutkan, ya, kalau kamu ingin tahu tentang Siliwangi, ya,
tentang atur wangi, tanyalah pada juru pantun. Jadi salah satu profesi itu ternyata, pendongeng itu profesi terhormat juga pada waktu itu ya. Ya karena dia seperti wartawan sekarang, memberikan informasi ya, sekaligus memberikan ajaran. Ini saya kira sangat cocok, Pak Jainal, Bu, apa namanya, kayak diadopsi gitu di lembaga kesekolahan karena sangat didaktik. Ada, konsep yang namanya Dharma Pitutur. Dharma Pitutur itu kalau bahasa bahasa kita sekarang adalah bertanyalah pada ahlinya. Dan itu dimulai dengan sebuah puisi yang sangat indah dalam bahasa Sanskerta itu ya, Tadaga Carita Hangsa. Kalau kalian ingin tahu telaga, tanyalah angsa. Gajendra Carita Banem. Kalau kamu ingin tahu tentang hutan, tanyalah gajah. Matsyanam Carita Sagarem. Kalau kamu ingin tahu tentang lautan, tanyalah ikan. Indah sekali ya. Puspanam Carita Bang Barem. Kalau kamu ingin tahu tentang kembang, tanyalah kumbang. Di situ diuraikan, kalau kamu ingin tahu senjata, tanyalah si pandai. Kalau kamu ingin tahu tentang batik, tanyalah si ini. Banyak sekali. Seperti itu. Salah satunya adalah juru pantun ya, tukang cerita. Jadi saya sekaligus juga menemukan di naskah ini, masyarakat Sunda zaman dulu, oh mereka ternyata idolanya adalah Prabu Siliwangi. Jadi ingat ya, Prabu Siliwangi itu tokoh fiktif. Oh, fiktif katanya. Baru tahu ya. Di masyarakat Sunda abad ke-16 pun itu sudah jadi tokoh idola, sudah jadi tokoh pantun. Ditambah dengan naskah ini, di Bujangga Manik. Ini juga naskah yang unik. Ini kayak travel writer, Bu. Abad ke-16 ya. Dia pangeran Sunda yang ibu kotanya di Bogor, rumahnya di Bogor ya. Jalan kaki ke Bali, bolak-balik jalan kaki, melintasi gunung-gunung. Dan dia nyatet nama-nama tempat yang dia lewati, gunung apa, atau sungai apa, atau biasanya dia tempat-tempat peribadatan gitu ya. Artinya naskah ini mengandung toponimi atau daftar nama tempat di Pulau Jawa dan Bali. Titik akhirnya di Bandung, di Ciwidey, di Gunung Patuha. Gitu. Nah dia juga menyebutkan ketika lewat gunung ini, oh ini gunung yang ada di dalam dongeng Sangkuriang. Ternyata Sangkuriang pun di masyarakat Sunda kuno sudah dikenal. Anehnya bukan Tangkuban Parahu, Bu. Jadi dia lewat Tangkuban Parahu ya, terus ketika nyampe di Gunung Patenggeng di Purwakarta, baru dia nyebut ini Sakakala Sangkuriang. Ternyata gunung yang mengandung apa namanya mengingatkan orang pada cerita Sangkuriang itu di Purwakarta, bukan Tangkuban Parahu pada abad itu. Nah, ini dan Siliwangi itu disebutkannya ketika dia lewat Brebes malah, bukan di Bandung. Bukan di Bandung, bukan di Bogor, ternyata ketika dia ngomongin ya lewat Cipamali atau Kali Brebes ya. Dia sampai di sebuah pemandian namanya Jalatunda. Dia ngomong, ini Sakakala Siliwangi. Siliwangi juga tokoh fiktif. Sama dengan Sangkuriang. Sama dengan Lutung Kasarung. Ada yang ingetin 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Oke. Kita percepat. Jadi adik-adik kalau kita sebut mitos itu yang paling apa namanya? Ciri-ciri yang paling banyak itu di Lutung Kasarung ya, mitos itu. Karena mitos itu disakralkan, dianggap benar-benar terjadi, apa namanya? Ditokohi oleh para dewa ya. Itu Lutung Kasarung dan dianggap sebagai panduan hidup. Itu Lutung Kasarung yang paling dan memang kenyataannya begitu ya. Terus lanjut next. Nah, tetapi ada satu tokoh yang sangat terkenal, cuman ceritanya jarang dikenal, yaitu Dewi Sri. Ini juga tokoh-tokoh yang sangat sakral ya, tapi ceritanya tidak banyak dikenal. Intinya adalah dia itu Dewi Padi kan, kita tahunya Dewi Padi, padahal tidak hanya padi sih, singkong. Jadi ceritanya dia seorang dewi yang lahir dari telur, dari telur, sangat cantik. Saking cantiknya dia nggak boleh nikah dan umurnya harus pendek gitu. Nah, ketika dia mati, dari tubuhnya itu keluar, dari pusarnya keluar padi, dari kepalanya keluar pohon kelapa dan sebagainya.
Jadi itu memang simbolisasi dari masyarakat agraris ya, pertanian. Jadi ya sangat disakralkan. Dan ini tidak hanya di Sunda ternyata ya, di Jawa dan Bali juga Dewi Sri ini sangat-sangat dihormati gitu. Terus di masyarakat Baduy, Kanekes juga ada kisah mitos yang terbilang unik ya, sangat-sangat unik gitu. Ada pantun Pajajaran, itu pantun yang mengisahkan kerajaan Pajajaran mulai berdiri sampai berakhir. Ya. Itu namanya pantun Pajajaran. Dikenal juga sebagai pantun Bogor karena ditranskripsi ditulis ulang oleh kan pantun tulisan ya. Nah itu ditranskripsi dituliskan oleh seorang seniman di Bogor sehingga dikenal juga sebagai pantun Bogor. Itu ada 10 episode. Jadi kayak film sekarang itu ada seasonnya gitu ya. Seasonnya. Dan itu di antara 10 episode itu ada yang paling disakralkan. Judulnya adalah Ronggeng 7 Kalasirna. Itu paling disakralkan. Tentang ronggeng. Ronggeng itu adalah para pendeta perempuan aslinya. Jadi dia kan kalau istilah umumnya ronggeng itu penari ya, tahunya kita penari gitu. Ternyata ronggeng itu di zaman Pajajaran itu adalah para pendeta perempuan. Mereka ahli bela diri, mereka ahli menari dan jadi pasukan khusus. Jadi kalau kita mah kayak Kopassusnya gitu ya. Itu paling disakralkan waktu itu. Karena itu kisah para ronggeng itu eh, apa namanya bertempur melawan pasukan musuh dan semuanya meninggal. Terus ya ini mitos Sunda secara umum ya, secara sangat umum ada 3, tapi yang paling sakral itu adalah Lutung Kasarung, kemudian Sri Pohaci, dikenalnya sebagai personal ya, sebagai sosok, kalau Lutung Kasarung sebagai cerita. Nah, Sang Kuryang ini sakral tapi tidak diketahui dia itu ajaib. Kalau Lutung Kasarung kita mendapatkan cerita Lutung Kasarung itu dari cerita pantun lengkap. Sri Pohaci itu hanya tokohnya yang dikenal, ceritanya nggak dikenal. Sang Kuryang itu ajaib. Dari mana dia kita kenal? Cerita pantun nggak ada, naskah nggak ada, tapi kita masih mengenalnya gitu. Nah, itu banyak tafsir, oh itu kisah simbolisasi dari manusia purba katanya ya, yang karena ada adegan dia membuat situ, memang itu adalah gambaran dari Bandung zaman purba itu. Bandung kan bendungan ya ininya, itu pas itu. Itu sangat-sangat menarik gitu. Terus, ini namanya nama ini fiktif tapi dianggap sangat nyata. Banyak yang mengaku keturunannya. Banyak yang mengaku pernah bertemu dengan bahkan kemarin tuh apa Presiden Jokowi dan Prabowo juga pernah disebut-sebut ya keturunan Prabu Siliwangi gitu. Jadi kalau kita nyebut mengaku keturunan Prabu Siliwangi itu sama kayak kita ngaku keturunan Dewa Zeus. Iya sama-sama tokoh mitos gitu, mitologis gitu. Seperti itu. Kenapa dia dianggap nyata, padahal dia posisinya dengan Sangkuriang sama sebetulnya ya, sama-sama tokoh mitos gitu. Kenapa dianggap nyata? Nah itu dia dianggap nyata karena Siliwangi ini ceritanya kan dia dalam cerita pantun ya. Dalam cerita pantun masalahnya ada nama tempat yang sama dengan nyata, yaitu Kerajaan Pajajaran. Dalam sejarah ada Pajajaran, dalam pantun juga ada Pajajaran. Nah, dalam cerita pantun rajanya Siliwangi. Kalau dalam kenyataan Pajajaran itu nggak ada satupun Siliwangi. Itu ada naskah lain namanya Carita Parahyangan. Cerita Parahyangan itu adalah daftar nama-nama Raja Sunda dari pertama sampai terakhir. Nggak ada satupun yang Siliwangi. Nggak ada satupun gitu. Tapi ada yang mengidentifikasi. Oh, Siliwangi itu adalah Raja Sunda terbesar. Siapa dia? Itu adalah Sri Baduga Maharaja. Namanya, gelarnya. Jadi nama museum ya. Itu Raja Sunda terbesar. Kerajaan Sunda mencapai kejayaannya gitu ya. Sehingga diidentifikasi, oh itulah Siliwangi. Kalau kalau begitu, ya orang jadi berhak dong punya nasab gitu ya. Karena nanti Siliwangi ini punya cucu namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di Cirebon ya. Jadi memang yang pertama kali menyatakan Prabu Siliwangi ini tokoh nyata memang pihak Cirebon.
yang pihak Cirebon ya, untuk yang memberitahukan bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah turunan Raja Sunda, Maharaja Sunda, sekaligus juga turunan Nabi, kan bapaknya dari Mesir ya. Ya, Sunan Gunung Jati itu perpaduan sempurna dari Sunda dan Islam, kurang lebih begitu ya, di Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati juga tokoh ini ya, tokoh legendaris yang ini pasti nyata ya, sangat-sangat historis. Tapi unsur mitosnya juga kuat, kuat sekali Sunan Gunung Jati ini. Kuatnya di mana nanti kalau ada yang bertanya saya jawab. Berapa menit lagi, Bu? Sekarang berapa? 5 menit 3 menit lagi. lagi. Sekabayan ini. Nah, kalau uniknya kalau zaman Islam adik-adik ya, eh tokoh legenda yang fiktif dan tokoh legenda yang nyata itu jelas. Tokoh legenda Sunda Islam itu yang nyata itu tadi Sunan Gunung Jati ya, atau Syarif Hidayatullah. Yang fiktif ini Sikabayan. Dua-duanya sama-sama menyebarkan agama Islam ya, dengan medium yang berbeda-beda gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah mitos-mitos Sunda yang terbaru. Ini di internet banyak sekali. Lagi ngetren. Akitirem. Salahkan Nagara itu. Dengan rajanya Dewa Warman. Jadi ada wacana baru Bu ya, untuk kebudayaan Sunda. Ternyata sebelum Tarumanagara itu ada Salahkan Nagara di abad kedua Masehi. Artinya dia yang tertua di Nusantara. Kalau menurut sejarah kan yang tertua itu adalah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Itu abad ke-3. Tarumanegara abad ke-5 ya di Jawa Barat. Ternyata ada yang lebih tua lagi. Salahkan Negara. Yang dikabarkan adalah pendahulunya Tarumanegara itu. Dengan raja pertamanya adalah Dewa Warman. Gitu. Dewa Warman ini adalah orang India yang pindah ke sini, bermigrasi dan menikahi putri atau anak dari kepala suku waktu itu. Kepala sukunya adalah Akitirem. Namanya Akitirem. Akitirem punya anak namanya Sri Pohaci Larasati, dinikahi sama Dewa Warman, mendirikan kerajaan namanya Salahkan Nagara. Itu mitos terbaru ya, yang tentu masih sangat dipertanyakan gitu ya. Karena yang menyebut ini Salahkan Nagara, Akitirem, Dewa Warman itu hanya satu naskah. Namanya naskah Wangsakerta. Cirebon juga itu. Naskah Wangsakerta itu naskah Sunda yang sangat lengkap, ribuan halaman, menceritakan tanah Sunda dari zaman purba sampai zaman Islam gitu ya. Termasuk tentang kerajaan-kerajaan pra-Islam itu sangat-sangat lengkap. Tapi naskah itu masih diragukan validitasnya. Masih belum dianggap belum bisa dijadikan sumber rujukan ilmiah. Makanya saya selalu berpesan ke teman-teman di sekolah terutama ya, kalau untuk nyusun sejarah Sunda, tolong Salahkan Negara jangan dulu deh, di skip dulu ya. Salahkan Negara, Dewa Warman, karena ya validitasnya masih sangat masih Masih sangat ada, Pak. kabur gitu ya. Masih ada Jangan buktinya. dulu lah, ya yang pasti-pasti aja dulu lah gitu. Tarumanagara itu jelas ya, ada prasasti 5 biji itu. Tarumanagara, Pajajaran apalagi banyak ya, sama sekali. Salahkan Negara belum ada bukti. Iya. Seperti itu. Gunung Padang juga, aduh, saya kalau lagi ngomongin budaya Sunda, selalu ada 2 pertanyaan yang muncul. Satu, Perang Bubat bener ada atau enggak? Yang kedua, Gunung Padang itu sejak kapan? Aduh, dua-duanya pertanyaan absurd. Gunung Padang itu kalau ngomongin gunung udah baca ini aja deh gitu, Bujangga Manik, jelas gitu ya. Katanya piramid katanya ya, Pak. Katanya piramid gitu, katanya apalagi gitu. Di dalamnya ada apa gitu. Tapi ini kalau kita ini ya, kalau frame kita itu frame pelajar. Maksud saya gini Bu, bagaimanapun yang bilang Salahkan Nagara ada, yang bilang Prabu Siliwangi itu ada, itu harus kita hormati. Karena cara berpikirnya beda. Ya kayak orang Sunda zaman dulu menganggap Lutung Kasarung itu ada. Bahwa Kahyangan itu ada, bahwa dewa-dewa itu ada, ya kita harus hormati. Banyak Bu sekarang masih. Saya kemarin baru cerita sedikit ya. Kemarin baru ikut ruatan gunung ya di Mangalayang. Ya saya ikut-ikut aja gitu kan sebagai pengamat.
Nah, teman saya ini yang IndiHome, apa? Indigo itu ya. Indigo. Indigo. Dia cerita itu. Ini Nuh, waktunya habis tapi sedikit lagi ya. dikit lagi ya. Dia Waktunya cerita habis. itu. eh yang datang siapa aja? Yang datang sebutin. Agitiram, Dewa Barman, Wow. Sri Baduga Maharaja, sampai Sunan Gunung Jati juga ada. Hmm. Walau alam itu. Ya, saya dengar dengar aja ya Bisikannya katanya Pak. sebagai orang sastra saya dengar aja gitu. Oh, ini menarik gitu. Eh, Mungkin sepatu saya suatu hari ingin ingin dibuka, pengen lihat sendiri gitu. Benar ada atau enggak gitu. Itu aja ya, sekadar berbagi adik-adik semuanya. Sisanya kita nanti bisa bertanya. Saya harap ada banyak pertanyaan ya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk sementara sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini padat sekali ya. Pasti masih banyak yang belum terungkap. Ini baru permukaan semua gitu ya. Jadi adik-adik, anak-anak jadi adik-adik. Ini ya apa? Mulai membuat pertanyaan-pertanyaan tentang Sunda, tanah yang dipijak yang di sini ya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada Bapak Jainal Mutakin. Mangga, Pak Jainal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Taufik, Bu Inge, Bapak Ibu sekalian, anak-anak semua. Tadi kita sudah mendengarkan tentang mitos-mitos yang ada, legenda dongeng yang ada di tanah Sunda. Sudah disebutkan bahwa sebetulnya dalam mitos itu berisi ajaran. Betul nggak, Pak? Jadi mitos itu tidak berdiri sendiri, bukan disebut fiktif iya, disebut bukan fiktif juga tidak, karena di dalamnya ada ajaran. Nah, kalau kita bicara ajaran Sunda kuno, kita harus ada buktinya. Buktinya yang paling, kalau di dunia ilmiah, buktinya harus berupa naskah atau teks. Boleh berikutnya? Nah, kita akan bicara tadi buku yang sudah disinggung oleh Pak Taufik, Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Dalam dunia alam kesundaan itu sebetulnya Sang Hyang Siksa Kandang Kersian tadi sudah disebut. Kandang itu artinya umum. Bisa lanjut slide. Nah, ini naskah-naskah yang ada. Tentu kita bisa berasumsi bahwa eh, naskah itu banyak, tapi yang terawetkan dan kita bisa dapatkan sampai hari ini itu minimal ada 4. Yang pertama itu Sang Hyang Hayu. Dulu orang berdebat apakah ini Sang Hyang Hayu atau Sewaka Dharma karena naskahnya ada beberapa yang ditemukan. Ternyata isinya sama, jadi Sang Hyang Hayu. Ya orang mengatakan Sewaka Dharma itu Sang Hyang Hayu, Sewaka Dharma. Ini disebutnya siksa dapur. Kalian tahu pohon bambu atau pohon pisang? Itu ada rumpunnya. Kalau bahasa Sunda namanya dapuran awi. Jadi dapur itu bukan artinya tempat masak di dapur. Bukan, maksudnya itu rumpun. Rumpun bambu, rumpun pisang, satu rumpun. Jadi kalau pisang kan satu akar, tunasnya muncul tuh di bawah tuh ya. Pisang juga begitu, bambu begitu. Disebutnya dapuran. Kalau dalam bahasa Sunda itu dapuran awi, dapuran pisang, jadi sadapur, akarnya bareng. Jadi siksa dapur itu adalah ajaran yang khusus buat para resi biasanya. Disebutnya Sang Hyang Hayu. Jadi untuk para ulama, para petinggi gitu, para pendeta. Di bawahnya yang kedua ada yang namanya Sang Hyang Siksa Guru. Sang Hyang, tadi dikatakan Sang Hyang itu penghormatan orang Sunda kepada sesuatu yang mulia, yang tinggi. Jadi buku ajaran untuk para guru, guru-guru agama. Disebutnya
siksa kurung. Jadi kalau kita punya kurungan ayam, itu kan kurungan lebih kecil daripada kandang, betul nggak? Ya nggak? Kurung manuk, sangkar burung. Jadi sangkar itu kelompok kecil, dapuran lebih kecil lagi, kurung agak besar. Nah, dua teks ini anehnya ditulis dalam Jawa kuno, tapi ditemukan di banyak tempat di tanah Sunda. Sementara di Jawa sendiri tidak ditemukan, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak ditemukan. Ini ditemukannya di daerah Sunda. Jadi dua-duanya ditulis dalam Jawa kuno. Buku yang ketiga namanya Sang Hyang Sasana Mahaguru. Ini semua naskahnya ada ya? Semua naskahnya ada. Sang Hyang Sasana Mahaguru setelah diteliti itu adalah gabungan dari Sang Hyang Hayu dan Sang Hyang Siksa Guru. Diterjemahkan dari bahasa Jawa kuno ke Sunda kuno. Jadi zaman itu ada pendeta yang menggabungkan ajaran Sang Hyang Hayu dan Sang Hyang Siksa Guru ke dalam satu kitab dalam bahasa Sunda supaya bisa diakses oleh banyak orang. Jadi yang ketiga ini boleh dianggap sebagai satu kesatuan dengan Sang Hyang Siksa Dapur dan Siksa Kurung. Nah, yang keempat yang juga cukup banyak ditemukan ini terutama dari kalau tidak salah dari Raden Saleh, Pak ya, atau dan Bupati Wiranata Kusuma yang menyimpan naskah-naskah ini. Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Disebut kandang tadi karena di atas kurung, kandang itu buat orang banyak. Jadi masyarakat itu satu kandang. Ya enggak, satu kelompok itu disebutnya kandang, satu wilayah. Itu maka disebut Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Nah, kita akan membahas yang keempat, Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Jadi Sang Hyang Siksa Kandang Kersian ini naskahnya cukup banyak, tapi ya, dua yang lengkap. Di Perpusnas ada keropak, apa ini? Keropak itu istilah peti untuk penyimpanan ya. Di naskah-naskah kuno biasa disimpan dalam peti. Itu ada di Perpusnas nomornya 630 dan 624. Yang satu dari daun nipah, yang 630, 30 lemper, pakai aksara buyut. Koleksi Raden Saleh, ada tahunnya di situ 1440 Saka. Saat ditulis tentu ajarannya jauh lebih tua dari itu, tapi saat disalin dalam daun nipah itu ditulis disalin tahun 1440 Saka. Yang kedua dalam daun lontar. Nah, yang dalam daun lontar itu bolak-balik karena dia lebih tebal. Kalau yang daun nipah itu ditulis pakai tinta, yang daun lontar itu ditulis pakai apa? Coba. Pakai pisau. Diturih. Ya, pakai pisau gitu diturih, jadi dia lebih awet. Dan ditulis bolak-balik. Jadi itu naskahnya yang akan kita bahas. Jadi naskahnya ada dan usianya sudah sangat tua. Jadi ini dipastikan otentik naskahnya. Berikutnya. Nah, diawali oleh kalimat pembuka Endah Nihan Waruhakna Sang Sadu, Desang Mamet Hayu, Hana Sang Hyang, Siksa Kandang Karesian ngaranya. Ini bahasa Sunda. Ada yang ngerti? Artinya. Sunda kuno lagi. Kayut naka wong sakabeh. Wong sakabeh itu buat orang semua, orang banyak. Nihan ujar Sang Sadu. Sang Sadu ini bahasa Sangsakerta. Artinya orang suci atau pertapa. Jadi kalau di Hindu, Sadu itu pasti orang suci yang eh pakai baju Kuning. kadang cuma cawat doang. Kadang-kadang pakai baju kuning. Nah, itu namanya Sadu pertapa, orang suci. Nah, kemudian Sang Sadu ini sepertinya penulisnya, cuman tidak ada namanya siapa. Sang Sadu ini kemudian menggelar ajaran Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Baik, lanjut. Yang pertama, jadi Sang Hyang Siksa Kandang Kersian itu tadi sudah disinggung Pak Taufik.
isinya banyak banget. Isinya kayak banget. Diawali oleh ajaran Dasakerta, ada Pancatatagatha, ada Dharma Pitutur, dan semua ensiklopedi tentang kebudayaan Sunda abad 16 semua ada di dalam Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Jenis-jenis pekerjaan, cara-cara bertani, cara-cara membatik tadi udah disinggung, itu ada semua disimpan di situ di bagian akhir. Tapi di bagian depan isinya ajaran. Nah, yang pertama adalah Dasakerta namanya. Sang Hyang Dasakerta. Jadi kalau kalian dengar kata Sang Hyang, jangan pikir itu dewa ya. Kalau orang Sunda nyebut Sang Hyang itu kayak apa ya Pak ya? Padanannya dalam bahasa Indonesia? Heeh, yang dimuliakan, yang dimuliakan. Yang dimuliakan buku Kandang Karesian gitu. Jadi buku ini buku suci istilahnya gitu. Jadi jangan memikirkan bahwa Sang Hyang itu pasti orang, enggak. Sang Hyang itu adalah sesuatu yang kita muliakan, yang sesuatu yang kita hormati. Berikutnya slide. Nah, ini ajaran Dasakerta. Kata Sang Sadu itu berikut Sang Hyang Dasakerta. Jadi berikut ajaran suci Dasakerta, pegangan bagi semua orang bagi yang ingin menegakkan sarana kebahagiaan. Karena kerta itu artinya keberuntungan atau kebahagiaan. Dasa artinya apa? Kesejahteraan ya. Dasa artinya apa? Dasa sila, Dasa. dasa dharma 10. Jadi 10 jalan kebahagiaan atau kesejahteraan. Coba kita lihat apa isinya. Nah, di sini yang tadi dibilang bahwa dosa terbesar adalah berzina ini. Nah, sebelum masuk situ. Jadi Dasakerta itu diibaratkan sebagai bayang-bayang dasa sila. 10 sila. Pancasila artinya Panca. 5, 5. sila artinya? Ih, kalian baca Pancasila tiap hari Senin. Artinya norma atau aturan. Sila itu artinya norma. Cerminan dari 10 dasa marga, 10 jalan. Jalan kehidupan kita itu pasti menyangkut ini. Wujud dari pengekakan 10 indria. Indria di sini bukan panca indera, tapi dasa indria itu maksudnya fisik, jasmani kita. Jadi jalan masuk kejahatan itu ada 10. Jalan masuk kejahatan itu ada 10. Kalau 10 jalan masuk kejahatan ini dihindari, maka kita akan mencapai apa tadi? Dasakerta? Kesejahteraan atau kebahagiaan. Lanjut. Nah, apa jalan masuk kejahatan itu? Yang pertama katanya. Celi ulah barang denge. Celi ulah barang denge. Apa artinya celi? Telinga. Celi Telinga. urah barang denge moma nusiep didenge. Apalagi yang tidak patut didengar. Apa coba hal-hal yang tidak patut didengar apa? Hah? Apa? Gosip. Gosip. Gibah bahasa Arabnya. Jangan suka ngegibah itu jangan barang denge. Celi urah barang denge mau manusia. Ya dengar cerita porno itu nggak boleh. Misalkan kita baca nonton film kan itu ada suaranya tuh ya. Jangan sembarang nonton film, jangan sembarang. Kalau demikian maka kita itu menjadi pintu bencana. Jadi ini jalan kalau telinga itu jalan bencana kalau kita salah dengar. Penyebabnya kita akan bertemu siksa di dasar neraka. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kalau Padahal kita suka Kak Jai, sembarang dengar? padahal Islam belum masuk ya. Belum, ini belum masuk Tapi tahu Islam. neraka gitu ya. Belum. Hmm. Ini dulu kebetulan saya ikut itu Pak, Konferensi Internasional Budaya Sunda tahun 2001.
Saya pertama kali kenal siksa kandang karesian itu dari Pak Edi S.Eka Jati. Cuman beliau mentransliterasinya waktu itu siksa kanda ing karesian. Masih belum sepakat tuh para peneliti. Kata Pak Edi, siksa kanda ing karesian, di karesian. Kalau siksa kandang karesian. Jadi gimana cara baca naskah ini? Tapi para peneliti mutakhir, nah Pak Edi almarhum udah kalau tidak salah meninggal tahun 2006 ya. Para peneliti mutakhir gitu mengatakan bukan. Karena ada di Sang Hyang Hayu dikatakan siksa itu ada 3. Apa tadi 3 itu? Siksa apa? Siksa dapur, siksa kurung, dan siksa kandang. Jadi ajaran Sunda kuno itu dibagi 3 jenis. 1 untuk para pendeta tinggi, 2 untuk para guru pengajar, 3 untuk masyarakat umum. Jadi ada 3 jenis siksa. Nah, kata Pak Edi itu gini, saya sejak menemukan naskah ini, kalau tidak salah yang pertama membuka itu Pak Aca ya, pendiri arkeologi UI. Itu sejak Pak Aca menggelar siksa kandang karesian itu, saya baru paham mengapa Islam mudah masuk ke tanah Sunda, kata beliau. Karena ajaran Sunda itu selaras dan mirip ajaran Islam. Jadi begitu Islam masuk di sini smooth aja. Iya betul Pak, cukup sudah nggak di Gunung Jati aja, di Cirebon. Tiba-tiba aja seluruh tanah Sunda diislamkan. Tapi kalau di Jawa Tengah itu susah Islam masuk. Makanya walinya ada 8. Susah masuk tanah Jawa itu. Di tanah Sunda itu ajarannya udah sama, udah cukup 1 wali aja. Iya, semuanya langsung masuk Islam, gitu. Nah terus kalau cerita Baduy sedikit ini lompatnya. Orang Baduy juga lucu, karena di Baduy ada syahadat. Betul gak Pak? Syahadat Sunda namanya. Abdi ngangken ka Gusti Allah. Nu kadua ngangken ka Muhammad sebagai utusan Allah. Syahadatnya gitu. Sudah masuk berarti Islam. Udah sinkretis dia. Oh ya. Jadi ajarannya Sunda kuno, syahadatnya 2. Islam. Kata orang Baduy, kata tetua-tetua Baduy, kaula mah apa kami mah sahadatna sarua ngan pedah teu diajar salat, zakat, jeung puasa. Jadi mereka baru diajarin syahadatnya aja. Belum diajarin salat, zakat, puasa. Jadi di sana tidak salat, zakat, puasa. Jadi yang diterimanya Islamnya cuma syahadat aja. Jadi aneh nggak? Ada kebudayaan Sunda terawetkan di Baduy, di pedalaman, tadi dikatakan semuanya masih orisinal, cara hidupnya, bertaninya segala macam, mirip dengan Bujaga Manik dan Sang Hyang Siksa. Tapi syahadatnya kalau mau nikah itu wajib baca syahadat yang tadi. Ngaku Allah, Pangeran dan Muhammad sebagai itu dan mendoakan semoga umat Muhammad di ujung syahadatnya itu mendapatkan apa Pak? Keselamatan. Jadi mereka mendoakan umat Muhammad mendapat keselamatan. Nah, balik ke sini. Jadi yang pertama itu telinga jangan dipakai sembarang dengar. Kalau dipakai sembarang dengar bencana, kemudian masuk neraka. Gitu. Yang kedua, berikutnya mata jangan sembarang lihat. Mau manusia di dulu karena dora bencana. Apalagi yang tidak boleh dilihat. Siapa yang suka googling yang enggak di internet? Atau ikut grup yang enggak di Telegram siapa? Nah, Yang enggak. coba ngacung. Nggak boleh itu ya. Itu mendatangkan bencana lewat mata kita. Karena itu akan membawa kalian ke neraka. Sangkan orang nemu malah lunas papa neraka. Kita akan berada di dasar neraka. Kalau kita sembarang. Hengan lamun kapahayu. Kalau kita kapahayu tuh kita bisa merawatnya, menjaganya.
masih nengguh utama ning deuleu, maka kita akan mendapat keutamaan dari mata itu. Berikutnya, kulit jangan dipakai mengusap yang tidak-tidak. Lanjut Pak Epri. Itu satu baris soalnya. Ketiga, kulit jangan dipakai merasa sembarang rasa, jangan dipakai sembarang ngusap, jangan dipakai sembarang pegang gitu. Itu pintu bencana juga. Nanti akan jadi dasar. Yang berikutnya, lidah jangan salah mengecap. Lidah itu buat apa? Bukan buat bicara. Merasakan manis, pahit, asin gitu. Jadi jangan sembarang makan. Lidah jangan sembarang makan mengecap itu. Kalau kita sembarang makan atau sembarang mengecap itu pintu bencana dan akan kita membuat kita berada di dasar neraka. Kemudian kelima, hidung jangan salah. Apa coba? Kalau hidung Hidung. itu salah itu bahasa Indonesianya. Hidung itu bukan mencium, mencium mah pakai bibir. Mengendus apa ya? Membau. Hidung itu menghidu. Coba lihat KBBI. Hidung. Hmm. Hidung jangan sembarang menghidu. Menghidu itu menghidu namanya. Sembarang merasakan bau-bauan. Kalau di Semarang mencium itu apa mencium aroma gitu, itu kita akan jadi pintu bencana. Yang keenam, nah ini baru mulut. Mulut jangan sembarang bicara, apalagi yang tidak boleh dibicarakan. Kalian kalau punya rahasia teman jangan sembarang bicara. Bocor nanti. Jangan suka bocoran. Jangan ember. Zaman kata anak-anak sekarang. Jadi kalau teman kita naruh rahasia ke kita harus pegang. Itu artinya kita bisa menahan bicara. 7. Tangan jangan sembarang ambil. Mencuri maksudnya. Kalau sembarang ambil kita akan jadi dasar neraka. 8. Kaki jangan sembarang menginjak. Aneh ini. Islam nggak ada ini. Kaki jangan sembarang menginjak. Apalagi hal-hal yang tidak boleh diinjak. Tanah orang. Karena zaman dulu itu di Sunda itu keras aturannya. Kebun orang, tanah orang, rumah orang. Nggak boleh lewat kecuali izin. Ya. Kalau kita sembarang menginjak itu dosa. Itu kan kita akan jadi dasar neraka, penghuni dasar neraka. 9. Ini agak aneh. Anus jangan dipakai berhubungan. Sodomi itu terlarang dalam orang ajaran Sunda. Tidak boleh. Kalau dipakai itu akan jadi dasar neraka. 10. Nah, ini bahasa Sundanya lucu. Sopan. Bahasa Sunda itu sopan. Baga purusa jangan dipakai berzina. Apa baga purusa? Baga apa purusa apa? Baga itu kalau kalian lihat dolmen Lingganoni itu dolmen yang ada tiangnya terus ada kotak lingkarannya batuan. Itu ada lingga tuh purusa baganya itu si lingkarannya itu apa ya? Jadi itu zaman dulu menyebutnya sebagai alat kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Jadi baga purusa itu alat kelamin laki-laki, purusa alat kelamin perempuan. Tidak boleh dipakai berzina. Kalau di sembarang pakai dengan yang itu maka kalian akan jadi alas neraka. Jadi itu 10 jalan kebahagiaan buat masyarakat umum. Coba kalian bayangkan. Hanya dengan menjalankan 10 hal ini saja, kita tidak takut meninggalkan rumah tidak terkunci. Betul nggak? Ya. Ya nggak? Kita tidak takut jalan malam sendirian pulang dari sekolah. Betul nggak?
Karena semua orang memegang 10 aturan ini dan itulah yang terjadi di tanah Sunda. Jadi ibu-ibu, gadis itu bisa pergi ke ladang sendirian dari pagi sampai sore tanpa ada yang mengganggu. Aman. Aman zaman dulu. Itu karakter di tanah Sunda. 5 menit lagi. Oh ya, di Baduy sampai saat Aja ini masih ada begitu. yang Jadi ngabarin. 5 menit lagi ya. di Humba itu masih begitu. Orang bisa pergi kemana-mana, ke hutan, kemana, semua aman. Karena masyarakat memegang teguh ajaran ini gitu. Minimal ini. Nah, yang kedua, ketiga kita percepat aja. Yang, nah, mungkin penutupnya sedikit. Karena ini menyangkut pembukaannya. Bila sudah terperihal pintu yang 10, angges kapahayu mad dora 10, rampes. Nah, tadi tanya, rampes apa? Sempurna gitu. Sempurnalah buah perbuatan setiap orang, tidak terkecuali seorang raja. Coba kalau Pak Prabowo mengerjakan 10 hal ini, gimana? Negara aman kan? Nggak ada korupsi kan? Ya. Semua pejabat kita, petinggi kita minimal. Jadi kalau masyarakat pengen sejahtera itu minimal 10 hal ini dipegang, Indonesia maju. Betul nggak? Nah, berikutnya kita percepat karena waktu kita 5 menit. Yang kedua, ajaran desa perbakti. Jadi desa perbakti itu jalan kebaktian. Anak bakti kepada bapak, istri bakti pada suami, pelayan bakti pada atasan, murid bakti pada guru, petani bakti pada wado, wado bakti pada mantri, mantri bakti pada penanggung jawab di atasnya, penanggung jawab bakti pada mangku bumi bakti pada raja, raja bakti pada Tuhan. Semua orang harus berbakti sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat. Kalian harus berbakti kepada kedua. Jadi kalian sebagai anak dan sebagai murid berbakti pada orang tua dan kepada guru. Yang ketiga, ini paling pusing. Ajaran Pancatathagata. Nah, tapi kalau kalian menguasai ini, kalian bisa paham mitos-mitos Sunda. Karena mitos Sunda semua pasti menyebut Pancatathagata. Berikutnya, kita lewat aja. Penasaran padahal ya. Jadi berikutnya lagi. Nah, ini tabelnya. Ini Pancatathagata. Jadi kalau siapa yang pertama nulis Leite ya Pak ya? Leite itu nulis Lutung Kasarung, judulnya Carita Lutung Kasarung nyaeta Guru Minda Kayangan nu ngajadi ratu Guru Minda Patanjala. Jadi judulnya Leite itu nulisnya panjang banget. Patanjala itu ada di sini. Coba lihat. Yang kelima, langit paling bawah tengah. Jadi Pancatathagata itu adalah, jadi mitos itu tidak berdiri sendiri. Dia pasti berdiri, dibangun dalam ajaran yang dipercayai oleh masyarakat. Jadi nggak mungkin kita bikin mitos atau lahir dalam sebuah tradisi tanpa didasari oleh ajaran. Jadi mitos itu pasti menarasikan ajaran dalam bentuk yang bisa diwariskan dari mulut ke mulut sehingga ajaran itu menyebar dengan cepat. Karena apa? Karena dulu belum ada mesin fotokopi, belum ada printer, belum ada mesin cetak, belum ada buku. Gimana caranya masyarakat tahu cerita ajaran Sunda itu ditransmisikan lewat mitos. Mitos itu jadi sarana untuk medium untuk menyebarkan cerita itu dilakukan oleh juru pantun atau dan lain sebagainya. Jadi ini skema Pancatathagata. Ini rumit, tidak mudah dijelaskannya untuk waktu yang singkat ini. Tapi yang berikutnya, ini kira-kira ujung dari Pancatathagata, yaitu hakikat terasa dalam bertutur, tapa terasa dalam berkelana. Kalau orang tuh tapa, biasanya di gua. Tapi yang sudah menguasai Pancatathagata,
dia bisa tapa dalam negara. Ada dalam Siksa Kandang Karesian ditulis. Kita harus tapa dalam negara. Dalam arti apa? Kita berbakti buat negara Waktunya itu habis. tapa. Tenang dalam keteguhan, kepastian dalam kemustahilan, kelapangan tanpa diberi. Jadi itu ujung dari Pancatathagata. Baik, nanti mungkin PowerPoint-nya kita kirimkan ke grup anak-anak. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jae. Pada ngantuk nggak nih? Ada ice breaking dulu ya. Tapi jangan menguap ya yang tadi diterangkan. Kalian simpan dulu pertanyaannya. Ice breaking dulu, silakan. Aduh, kayaknya masih pada ngantuk ya Jinan ya? Nah iya biar kita kayaknya harus sedikit apa Kayaknya kita panggil dulu biar aja deh ya. bangun yuk. Coba tes suara dulu deh, tes dulu. Tes suara dulu ya. Satu. Tes suara dulu ya. Tes suara dulu. Ya. 1, 2, 3. Sampurasun. Aduh, itu ini lemes banget sih Ki. Ini kayak gak ada tenaga. Bangun dulu, bangun. Berdiri dulu deh, Berdiri. biar ada energinya lagi. Ayo berdiri dong. Lemes gini. Berdiri dulu yuk teman-teman semuanya. Aduh. Lanjut aja. Jadi gini teman-teman. Jadi nanti saya bakal bilang hiji